Jika Anda merasa tidak yakin bahwa pinjol adalah sebuah kejahatan, maka Anda wajib melihat video ini. Apakah Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang jahat karena sudah menggagal bayarkan hutang di suatu perusahaan pinjaman online yang sepertinya sudah membantu Anda meminjamkan uang? Jika Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang jahat karena gagal bayar, maka bisa saya katakan itu adalah mindset yang salah. Kenapa? Yang pertama, saya berpengalaman dalam gagal bayar di pinjaman online. Yang kedua, saya menyadari bahwa pinjaman online itu penguras harta-harta Anda yang berkedok solusi keuangan, berkedok bantuan finansial. Ya, apakah Anda masih ingat kasus pinjam 9 juta, balikinnya 19 juta, sampai nasabahnya mengakhiri hidupnya? Pasti Anda masih ingat dalam kasus tersebut. Dan masih banyak case-case lainnya dipinjol. Oke, jadi sekarang mindset kita harus diubah. Pinjol itu bukan solusi keuangan. Pinjol hanyalah penguras harta kita yang berkedok solusi finansial. Prinsipnya, sekali Anda pinjam ke pinjol, Anda pasti akan rugi. Oke, jika bukan galbay, maka sudah dipastikan Anda itu akan menjual harta-harta Anda untuk melunasi pinjol. Itu fakta di lapangannya. Namun, jika Anda sudah tidak punya harta lagi untuk dijadikan pembayaran ke pinjol, maka pilihannya hanya ada dua. Yang pertama, memberanikan diri untuk gagal bayar, atau yang kedua, melakukan hal yang melanggar hukum. Itu prinsipnya. Itu sudah pasti seperti itu. Pinjol tidak akan pernah bisa selesai. Pinjol itu tidak akan ada endingnya. Terkecuali Anda mengakhirinya dengan cara gagal bayar. Kalau pengalaman saya pribadi, saya masih mending gagal bayarkan semua pinjol-pinjol saya. Bahkan saya kuras habis semua pinjol-pinjol ini. Daripada saya menguras harta saya atau saya mengakhiri hidup saya, masih mending saya selamatkan diri saya. Oke, sekarang pertanyaannya, banyakkan mana orang yang pengen pinjol ini ditutup atau pengen pinjol ini tetap ada? Nah, mari kita langsung lihat fakta di lapangannya. Oke, sekarang saya sudah ada di Instagramnya OJK dan saya akan membuka salah satu postingan OJK yang ini. Daftar 101 fintech lending berizin di OJK. Gitu ya. Mari kita lihat fakta di lapangannya. Di sini kita lihat di kolom komentarnya. Oke. Mari kita baca satu persatu. Pertanyaannya, kenapa OJK izinkan sebanyak itu ya? Kocak. Yang kemarin-kemarin ilegal jadi legal. Luar biasa OJK, bukannya memfilter malah memfasilitasi pinjol-pinjol yang meresahkan. Apa bedanya legal dan ilegal? Toh di lapangannya sama dan bunganya nggak wajar. Oke, selanjutnya yang perlu dibenahi cara penagihannya, bukan izin OJK-nya woi. Lalu rupiah cepat legal rasa ilegal, tolong diawasi aplikasi itu. Selanjutnya, kenapa tidak dihapus saja aplikasi pinjaman online apapun bentuknya? Bukan diizinkan tapi dihapus. Sama saja penagihannya barbar. Legal cuma kedok min, OJK Indonesia penagihannya sama kayak ilegal. Segini udah cukup, nggak perlu ditambah lagi. Kalau perlu dikurangi lagi supaya nggak menyusahkan masyarakat. Bagus dilarang saja, bunganya sih kecil tapi biaya adminnya ngeri. Hapus pinjol, kasihan yang terjerat pinjol karena pandemi ditagihnya ampun. Sumpah, kenapa diizinin sih? Kenapa juga OJK mengizinkan ya? Padahal itu ada yang bunganya gede juga loh. Wah, makin membunuh masyarakat kalangan bawah ini. Nah, seperti itu ya. Itu fakta di lapangannya. Banyak masyarakat yang menginginkan bahwa pinjol-pinjol ini masih mending ditutup saja daripada dipakai oleh masyarakat namun merugikan masyarakat juga. Merugikan masyarakat. Nah, followers Instagram dari OJK Indonesia ini itu bukan semuanya pengguna pinjol. Tapi banyak yang meminta pinjol-pinjol ini untuk ditutup. Jadi bukan hanya para nasabah-nasabah yang terjerat di pinjol saja. Tapi kalangan-kalangan lain pun yang tidak memakai pinjol pun memandang pinjol ini sebenarnya berbahaya untuk dipakai gitu ya. Nah, untuk Anda yang galbay-galbay di pinjol, yang bingung saya ini salah atau benar,
Bisa kita lihat fakta di lapangan, orang yang minjol, orang yang tidak minjol itu sangat setuju sekali jika pinjol ini ditutup atau dihilangkan. Gitu ya. Berarti yang bermasalah adalah pinjolnya, bukan Anda. Ya, bisa kita simpulkan seperti itu. Kita bisa menyimpulkan seperti itu karena melihat komentar-komentar atau fakta-fakta di lapangannya. Oke, jadi jangan lagi Anda itu merasa Anda adalah orang yang jahat karena tidak bisa bayar pinjaman online gitu ya. Semua orang setuju bahwa pinjol itu wajib ditutup. Oke? Gagal bayar di pinjol itu adalah solusi terbaik untuk yang terjerat hutang di pinjol. Ya, bukan mempertahankannya. Oke? Jadi galbay. Ya, galbay itu adalah solusi terbaik untuk yang terjerat hutang di pinjol. Oke. Nah, berbicara tentang terjerat, ya, kenapa di zaman sekarang ini, khususnya di negara Indonesia, mulai banyak yang terjerat hutang, khususnya hutang di pinjaman online. Ya, kenapa? Dulu bapak kita, ya, nggak ada yang namanya terjerat leasing, ya, nggak ada atau jarang sekali yang namanya terjerat hutang bank. Ya ada paling 1, 2 saja dan itu biasanya yang terjerat itu kontraktor, orang kaya gitu. Oh itu bapak itu ya kaya tapi terjerat hutang. Ya biasanya seperti itu. Tapi sekarang siapapun itu pasti terlilit hutang di pinjol. Ya. Saudara ada kredivo di HP-nya. Saudara sendiri. Ya. Teman ada isi cash di HP-nya. Jadi apa penyebab dari maraknya orang ini terjerat pinjaman online? Nah, akan saya beberkan beberapa alasan yang masuk di akal. Oke, yang pertama kebutuhan hidup. Nah, ini ya, ada yang minjol karena untuk makan sehari-hari, ya, buat bayar listrik, buat bayar ledeng, buat bayar anaknya sekolah. Ya, itu alasan pertama kenapa orang ini bisa terjerat pinjaman online. Oke, yang kedua, minjol karena gaya hidup. Ya, kopinya Starbucks, nggak mau kopi kapal api, ya, kopi Gilus yang hijau itu nggak tahu masih ada nggak sekarang ya, kopi ABC Mocha, ya itu nggak mau, pengennya kopi Starbucks, gitu ya. Lalu sepatunya harga 1 juta, beli pakai paylater, bajunya 300 ribuan, yang 400 ribuan, beli pakai paylater juga, jam tangannya 2 juta, ya. Itu alasan kenapa orang ini terjerat pinjol, karena gaya hidup. Oke. Nah, alasan yang ketiga, minjol karena untuk menutupi kerugian. Ya, bisa karena judi online, bisa karena trading atau investasi. Nah, ini ya berita seorang mahasiswa yang mengakhiri hidup temannya karena terlilit hutang atau rugi berapa nggak tahu ya karena trading atau investasi. Gitu ya. Oke. Nah, alasan yang keempat, minjol atau terlilit pinjol karena pinjol itu mudah sekali dipakai. Gitu ya. Hanya modal KTP, mangap-mangap ya, tengok kiri kanan gitu kan, cair gitu ya. Easy money ya, fast money gitu, uang yang sangat cepat sekali. Ya, oke. Nah, alasan-alasan itu memang mendukung kenapa orang zaman sekarang itu pada terlilit pinjol gitu. Tapi ya ada satu hal yang sangat kuat sekali. Kenapa masyarakat Indonesia gampang dan banyak terjerat hutang pinjaman online? Jawabannya karena tidak adanya batasan dalam berhutang di pinjol. Ya itu, ya main problemnya itu ya. Artinya satu orang boleh pinjam di 10 aplikasi. Boleh. Ya. Satu orang bisa pinjam puluhan juta di puluhan aplikasi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selanjutnya yang perlu dibenahi cara penagihannya, bukan izin OJK-nya, woi. Lalu, rupiah cepat legal rasa ilegal, tolong diawasi aplikasi itu. Selanjutnya, kenapa tidak dihapus saja aplikasi pinjaman online apapun bentuknya? Bukan diizinkan, tapi dihapus. Sama saja penagihannya barbar. Legal cuma kedok min, OJK Indonesia penagihannya sama kayak ilegal. Segini udah cukup, nggak perlu ditambah lagi, kalau perlu dikurangi lagi supaya nggak menyusahkan masyarakat. Bagus dilarang saja, bunganya sih kecil tapi biaya adminnya ngeri. Hapus pinjol, kasihan yang terjerat pinjol karena pandemi ditagihnya ampun. Sumpah kenapa diizinin sih? Kenapa juga OJK mengizinkan ya, padahal itu ada yang bunganya gede juga loh. Wah, makin membunuh masyarakat kalangan bawah ini. Nah, seperti itu ya, itu fakta di lapangannya.
Banyak masyarakat yang menginginkan bahwa pinjol-pinjol ini masih mending ditutup saja daripada dipakai oleh masyarakat namun merugikan masyarakat juga. Merugikan masyarakat. Nah, followers Instagram dari OJK Indonesia ini itu bukan semuanya pengguna pinjol, tapi banyak yang meminta pinjol-pinjol ini untuk ditutup. Jadi bukan hanya para nasabah-nasabah yang terjerat di pinjol saja, tapi kalangan-kalangan lain pun yang tidak memakai pinjol pun